di istana. Saya ingin sebetulnya mempercepat foto itu digantung, tapi proposal saya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan 20% threshold. Dan akibatnya adalah kita masuk dalam jebakan fanatisme. Karena hanya ada 2 caleg, 2 capres hari ini. Dan itu buruk buat demokrasi. Karena bagian akal sehat tidak terwakili. Karena itu saya berusaha akal sehat. Dan saya percaya bahwa itu Pak SBY bilang rakyat tidak boleh susah dan rakyat tidak boleh dulu. Kenapa begitu? Karena Demokrat adalah untuk perubahan dan masa depan. Yang dulu masih tertinggal oleh perubahan dan masa depan. Jadi saya ingin agar supaya pemilu 2019 berlangsung dengan hangat dan akrab, dan kita siapkan jalan baru politik Indonesia dari 2019 ke 2029. Dan saya ingin menyebutnya sebagai dekade Demokrat. Jadi partai ini harus mempersiapkan arah akal sehat. AHY itu artinya apa? Agus Harimurti Yudhoyono. Saya ganti ya. AHY artinya akal sehat, aku yakin. Karena saya hanya percaya akal sehat sebagai navigator politik Indonesia. Indonesia harus menanam ulang akal sehat. Karena selama 4 tahun ini akal sehat itu membusuk oleh arogansi kekuasaan. Negeri ini punya tradisi berakal sehat. Di awal Republik, semua pemimpin bangsa kita bertengkar dengan argumentasi. Mereka bukan urusan perguruan tinggi, hanya beberapa orang. Tapi selalu ada argumen dihasilkan dari perdebatan politik di awal Republik. Sekarang kita nggak lihat perdebatan itu ada. Yang ada adalah demagogi, pamer suara, pamer tubuh, yang kita sebut sebagai pencitraan politik. Tidak memerlukan pencitraan bila ada akal sehat. Karena akal sehat akan memancarkan sendiri citranya. Nggak perlu. Akal sehat itu tidak memerlukan cahaya kamera. Akal sehat bekerja demi masa depan. Jadi kita bersiap untuk itu, saudara-saudara. Tadi saya dengar uraian Mas AHY, dan itu menunjukkan bahwa partai ini punya konsep, partai ini punya ide. Pertemuan saya dengan Partai Demokrat bukan tentang pencalekan, tapi tentang pemikiran. Saya rutin berdiskusi dengan Pak SBY di ruang perpustakaan. Anda bayangkan, kita ingin agar supaya partai, setiap DPP partai ada perpustakaan sehingga terima tamu di perpustakaan. Itu pentingnya hari-hari ini kita menginginkan agar supaya ada argumentasi diedarkan lewat panggung-panggung semacam ini. Hanya itulah harapan kita. Kita hanya mendasarkan politik dengan akal pikiran. Karena demokrasi itu bukan pemerintahan rakyat. Demokrasi itu adalah a government of reason through the government by the people. Pemerintahan akal melalui pemerintahan rakyat. Pak SBY itu kelebihan akal, AHY kelebihan akal. Jadi saya tidak cemas dengan masa depan Demokrat. Hanya dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh Demokrat, saya merasa saya bisa berargumentasi. Saya nggak kenal siapa Diri Asmati Wulandari, saya nggak kenal Victor Hardiko, Brio Bijaksono. Tapi kalau mereka mengucapkan kalimat berakal sehat, saya bisa pastikan dia pasti dari Demokrat. Lain misalnya, kalau saya dari partai B, buktinya apa? Nasi bungkus saya banyak. Saya nggak perlu nasi bungkus, negeri ini nggak perlu nasi bungkus. Saya keliling Jawa Timur 2 minggu yang lalu, dan saya perhatikan bahwa bangsa ini memang kekurangan ide. Saya lihat sepanjang Jember sampai Lumajang itu ada baliho gede-gede. Misalnya, kami rakyat Jokowi. Oh, rakyat itu abadi, nggak mungkin diganti-ganti. Presiden bisa diganti 5 tahun. Jadi kalau presiden turun, apa rakyatnya ikut turun? Jadi Anda lihat konsep berpolitik itu dangkal, dipenuhi dengan
Kan Bawaslu tugasnya memeriksa mana caleg yang masuk akal, mana caleg yang akalnya pendek sempit. Bawaslu mengawasi mana partai berargumen, mana partai yang hidup dengan sentimen. Itu tugas Bawaslu. Bukan memata-matai jari sehingga jadi Bawaslu pada pengawas jari. Jadi sekali lagi saudara, saya punya harapan besar dan saya ingin berpartisipasi di dalam harapan itu. Saya tahu bahwa ada energi yang kurang lebih harus kita cadangkan setelah pemilu selesai, yaitu energi untuk merekatkan ulang persamaan, persaudaraan, kesetaraan bangsa ini. Kita punya energi untuk menurunkan kekuasaan, punya energi untuk mengubah konstelasi politik. Tapi jangan lupa harus ada energi yang kita siapkan juga untuk merekatkan ulang rasa berwarga negara yang masuk akal. Dan sekali lagi saya inginkan agar supaya kader-kader Partai Demokrat tumbuh di dalam etika itu. Karena orang 10 tahun ke depan orang nggak lihat baliho Anda setinggi apa, orang akan lihat konsep Anda sedalam apa. Jadi mulailah dengan sebuah partai yang mengolah politik dengan argumentasi, mengolah politik dengan kemampuan untuk menghasilkan masa depan. Nah, akal sehat itu bukan sekedar kemampuan kalkulasi pikiran, bukan sekedar jumlah ijazah yang Anda miliki, itu penting. Tapi dari itu, akal sehat dihasilkan oleh batin yang terganggu. Akal sehat diaktifkan oleh sensitivitas kita terhadap rasa keadilan. Jadi uraian tadi Mas Ahe saya terima sebagai proposal politik baru menuju Partai Demokrat berakal sehat, menuju Indonesia